Halo, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Jaka. Boleh Gimana minta? sehat Pak Jaka? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Eka. Boleh minta waktunya sebentar Bu Oke Eka? ya, Bapak boleh silakan Bapak. Saya mau sedikit bercerita berkaitan dengan hari ini. Saya punya perasaan yang tidak mengenakan di sekolah. Wah, kenapa? Boleh diceritakan Bapak, apa sih yang menjadikan perasaan Bapak kok jadi nggak nyaman, jadi nggak enak gitu ya di lingkungan sekolah? Begini Bu Eka, akhir ini saya tuh merasakan ketidaknyamanan dengan salah satu teman saya ya. Sehingga Hmm, mengurangi rasa kepercayaan saya terhadap beliau dan saya juga jadi kurang respect kepada beliau, kepada salah satu orang itu terutama di kantor saya. hmm. Ya, nah kan ini Bapak bercerita ya, bercerita apa yang sekarang yang Bapak rasakan. Nah, ini dari hasil obrolan kita ke depannya nanti ya, ini apa sih yang Bapak harapin, yang Bapak harapkan gitu ya dari hasil obrolan kita supaya obrolan ini tidak kemana-mana dan tidak hanya jadi gibahan semata gitu ya, tapi menemukan manfaat untuk kita. Apa sih yang Bapak harapkan gitu ya? Ya, seperti apa yang saya tadi sampaikan tadi bahwasanya saya itu merasa tidak nyaman jika di kantor saya terhadap salah satu rekan kerja saya. Ya tentunya di adanya pertemuan kali ini saya mengharapkan suatu solusi atas permasalahan saya Bu ya. Tentang bagaimana menghilangkan rasa yang tidak menyenangkan terhadap teman saya ini. Karena kalau misalkan saya tidak nyaman di kantor, pastinya lah akan terbawa-bawa kepada yang lainnya. Entah itu di dalam kelas, entah itu saat saya bercampur dengan lainnya, artinya berkomunikasi dengan lainnya. Jadi merasa ya memang bukan merasa ya, tapi jadinya itu saya like and dislike terhadap seorang itu. Makanya saya berharap hari ini semoga dapat solusi biar saya bisa bekerja secara nyaman lagi. Seperti Oh itu. gitu, iya Pak ya, karena kenyamanan itu yang utama ya Pak ya. Betul Nah, sekali. saya barusan mendengar ya apa yang Bapak keluhkan, apa yang Bapak rasakan gitu ya. Nah, ini menurut Pak Jaka sendiri nih ya, hal apa sih yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman ya dengan orang yang tadi Bapak maksud, kemudian hal apa sih yang dilakukan orang tersebut sampai Bapak merasa ah saya benar ilfeel deh sama orang itu gitu ya, sangat tidak nyaman gitu. Apa yang dilakukan gitu oleh orang tersebut terhadap Bapak? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan saya merasa tidak nyaman ya, saat berada di sekolah itu ada yang pertama pada saat saya bermaksud membantu orang tersebut, tapi bantuan yang saya berikan itu disalahgunakan oleh orang tersebut. Dan Oh yang iya. keduanya lebih parah yang orang sudah berbuat salah, dia sudah berbuat salah, beliau tidak merasa salah gitu. Jadi saya itu sudah membantu dia, ya. Saat Ya. membantu harapan saya adalah kita bisa saling membantu. Tapi ini berbeda, dia itu lebih apa ya? Sih Bu, yang saya kira udah menusuk dari belakang lah tuh bahasanya kalau bisa Hmm. bahasa kita ya tuh. Yang kedua itu lebih parahnya lagi berbuat salah itu tidak mereka dia tidak merasa bersalah menganggap apa yang dilakukannya itu tidak menyalahi apa yang ada gitu. Jadi hal itu Gitu ya Pak. membuat saya hati saya itu merasa kecewa kepada beliau. Hal Oh yang sudah ya. baik kenapa kok bisa demikian gitu. Oke Karena ya. sudah memanfaatkan saya lah, istilah kalau misalkan gitu dia benar-benar memanfaatkan saya lah, kebaikan saya malah dimanfaatkan oleh yang bersangkutan Oke itu. ya. Jadi begitu ya. Jadi saya di sini uh, mendengar tadi kata Bapak, Bapak kecewa, tetapi orang yang mengecewakan Bapak ya, yang Bapak rasa orang tersebut Iya, mengecewakan Bapak itu malah tidak merasa kalau yang dilakukannya itu ternyata membuat kita merasa tidak nyaman gitu ya. betul Jadi sekali. Iya. ya dia mungkin tidak ngeh mungkin ya. Nah sekarang kira-kiranya ya menurut Bapak ini apa sih yang membuat teman Bapak itu bisa melakukan hal tersebut sampai dia tidak sadar apa yang dilakukan terhadap Bapak itu membuat Bapak kecewa gitu? Apa yang dilakukan sama teman Bapak itu? Yang bisa saya
ingat kembali atau bisa menurut saya sih itu seperti kayak memang niat tidak baik ya dengan saya gitu. Orang. Tapi kan saya kan sudah berbuat baik kepada dia. Loh, kok Ya, kenapa dia itu tidak berbuat baik kepada saya gitu? Ini mah kan kalau misalkan saya berbuat baik, ya hendaknya lah dia itu memberikan suatu hal yang baik lagi kepada saya gitu. Oke, ya, ada timbal baliknya ya timbal Pak ya. baliknya gitu, kebaikannya, istilahnya kebaikan, baik kebaikan lah, jangan sampai kebaikan dibalas suatu keburukan. Ya, mungkin dia ya mau punya niatan tersendiri gitu, punya niatan yang tidak baik terhadap saya gitu. Ya itu yang bisa saya lakukan tuh. Perasaan karena sudah merasa dikecewakan sehingga ya menutup semua kebaikan pada orang lain. Jadi sayanya ya enggan lah gitu, udah mulai enggan gitu jadinya. Seperti itu. Gitu ya Kesel Pak ya. saya kalau udah seperti itu. Harus lebih sabar ya Pak ya. Nah di Iya. sini eh, kalau misalkan mengenai permasalahan yang Bapak tadi rasakan ya dengan orang tersebut nih, apakah secara mutlak kesalahan itu emang dari teman Bapak ini atau misalkan ada perasaan yang lain ya atau faktor penyebab yang lain sehingga Bapak merasa wah saya kecewa pokoknya dengan orang tersebut gitu ya. Nah, apakah benar-benar 100% mutlak kesalahan dari teman Bapak ini atau ada faktor yang lain sampai Bapak merasakan kekecewaan yang luar biasa? Kemungkinan karena saya dulu juga pernah ya merasa kecewa seperti ini dulu. Jadi pada saat saya merasakan kembali hal yang sama, diri saya itu merasakan rasa yang jauh menyakitkan sehingga membuat diri saya ini tidak nyaman dengan orang tersebut. Jadi hal yang sama terulang kembali. Jadi hati Ya, saya itu udah rasa kecewanya udah melebihi gitu, melebihi batasan seperti apa yang saya rasakan sehari-hari gitu. Itu yang bisa rasakan. jadi ada luka yang sama terdahulu ya Pak Iya, ya. betul sekali. Nah, Bukan terdahulu itu yang bisa saya rasakan. Gitu. oke ya. Nah, kalau kita lihat ya Pak ya, kalau kita lihat dari sudut pandang yang ke arah positif mungkin ya Pak ya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan saya boleh tahu, pengalaman atau perbuatan apa sih yang memiliki persamaan dengan apa yang yang Bapak rasakan sekarang ini, yang membuat sampai Bapak nggak nyaman dan seperti halnya luka Bapak itu kembali terbuka gitu, ya. Perbuatan yang apa yang sama yang pernah Bapak rasakan gitu, kalau boleh Bapak ceritakan? Sebenarnya ya saya pribadi ngerasa dihianati. Gitu. Sebenarnya sih. Ya masa ditikung lah dari belakang lah gitu. Ya dimanfaatkan juga suatu kebaikan malah dimanfaatkan oleh dianya gitu. Sebenarnya kejadian itu mengingatkan kembali ke dengan kejadian yang pernah saya alami terdahulu dan rasanya itu ya sungguh tidak enak gitu. Jadi hal yang dulu pernah saya alami dan sekarang saya alami kembali. Nah, jadi sudah kena luka dan luka lama itu terbuka kembali gitu. Pernah terjadi seperti ini sebelumnya gitu, tapi saya sudah menutup diri gitu, udah menyelesaikannya, udahlah, jangan jangan diingat-ingat kembali gitu, jangan sampai itu terjadi lagi gitu. Tapi sekarang dengan kejadian seperti ini, saya merasa luka lama itu kembali terbuka gitu. Nah, kalau boleh saya bertanya ya Pak ya, di sini tadi ada permasalahan yang lampau yang sama seperti sekarang, sehingga Bapak merasa kecewanya menjadi double ya, menjadi dua Iya, kali dua lipat kali gitu lipat. ya. Nah, apakah permasalahan yang lalu itu sudah 100% selesai gitu ya? Kemudian apa hubungan Bapak dengan orang yang melakukan masalah yang pertama yang dulu pernah tidak tidak membuat perasaan Bapak tidak baik itu sekarang hubungannya bagaimana? Apakah kembali baik ataukah Bapak malah membatasi diri supaya tidak bergaul kembali dengan orang tersebut gitu? Jika diingat di masa lalu, alhamdulillah permasalahan yang sama seperti saya hadapi ini itu sudah baik itu, masalah yang lama itu sudah diselesaikan dengan baik tanpa ada masalah, sudah selesai gitu, yang terjadi sudah terjadi gitu. Itu yang permasalahan yang dulu itu sudah sama dengan permasalahan yang sekarang, tapi kalau yang dulu sih ya alhamdulillah sudah membaik dan sudah diselesaikan dengan baik.
Oh gitu. Ya cuman karena emang, rasa sakit, rasa suka itu kan emang masuk ke dalam memori terdalam ya, Pak, ya. Jadi walaupun emang, Betul. sudah selesai 100%, tapi pada saat kita menemukan hal yang sama, kita akan flashback kembali lagi, Iya, mengulang mengingat kembali, ya, betul, mengingat mengingat kembali kembali saya. apa yang sudah pernah dirasa ya, Pak, ya. Bu, Nah jengkelnya minta ampun gitu. Nah, kalau, dari hasil Bapak barusan, mengungkapkan kalau permasalahannya sudah selesai ya, alhamdulillah 100%. Nah, apakah permasalahan yang sekarang Bapak rasa ini bisa juga gitu diselesaikan dengan cara yang sama gitu ya? Seperti halnya Bapak menyelesaikan permasalahan yang, terdahulu gitu yang pernah Bapak rasakan? Ya mungkin bisa aja sih selesai, ya udah selesai aja gitu Wis. Tanya, masa dari udah selesai, selesai biasa aja gitu. Oh gitu. Tapi saya ingin kan memiliki sikap yang membuat saya itu, ya mungkin saya harus lebih legowo ya. Ya, Semuanya itu dari diri saya sendiri. Kalau misalkan diri saya sendiri masih memiliki suatu masalah dan apabila kedepannya saya mendapatkan masalah yang sama, tentunya perasaan saya tidak merasakan kecewaan lagi. Jadi kalau saya mendapatkan suatu masalah yang seperti ini, ya mungkin saya harus tetap ya itu legowo gitu, menerima gitu. Nah, agar lebih ke kedepannya saya tidak merasa suatu kekecewaan yang sangat mendalam di situ. mmm. Tuh, ya. Jadi sini, sikap sikap apa nih yang sekiranya ingin Bapak miliki atau ingin Bapak coba untuk memahami peristiwa dan, permasalahannya supaya selesai dengan baik ya, agar ke depannya Bapak tidak merasa kecewa yang terlebih lagi ya, karena mungkin nanti kalau misalkan menemukan hal yang sama, berarti kecewanya 3 kali kan, Tiga kali, 1 betul. kali, 2 kali, 3 kali ya. Nah ini supaya, apa sih yang, Bapak ingin coba untuk, memahami peristiwa yang kemungkinan pasti ini akan berulang ke depannya gitu ya, supaya kecewanya tidak bernambah bertubi-tubi. Tuh. Ya saya pikir ya kemungkinan ya banyak ya sikap yang saya ingin miliki pada saat kita berkolaborasi ya seperti inilah dengan orang lain lah agar merasa kekecewaan yang mengalami saat peristiwa yang tidak mengenakan. Sikap yang saya miliki ini diantaranya saya ingin menjadi diri saya sendiri gitu, jadi tidak ada pengaruh dari orang lain gitu. Pengaruh kadang kan pengaruh orang lain itu kan sangat besar gitu. Saat kita ingin Ya. memiliki suatu rencana yang lebih baik, kalau sudah ada terpengaruh dari orang lain maka kita akan ikut tergendong. Ya mungkin saya harus benar-benar jadi diri saya sendiri, tidak mengubah suatu hal karena suka atau tidak sukanya gitu. Like and dislike terhadap seseorang atau suatu hal yang tidak menjadi seorang itu yang baperan gitu. Jadi saya tuh mungkin ya jadilah diri saya sendiri, bukan jadi orang lain agar tidak Ya. kebawa baper. Oke, ya, luar biasa sekali betul ya, Pak, ya. Jadi, sikap legowo ya, mungkin, harus kita tingkatkan di sini ya. Saya yakin, sekali Bapak itu bisa mengatasi permasalahan, yang Bapak alami sekarang ya. Jadi, mungkin, saja sikap yang Bapak akan terapkan sekarang ini akan membentuk, perasaan lebih nyaman pada diri Bapak sendiri, kemudian menjadikan pembelajaran ke depannya lagi ya, supaya, pada saat menemukan hal yang sama itu tidak menjadikan kembali kecewa yang lebih dalam lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat, dari hasil percakapan kita ini ya, sekarang apa yang sekiranya, Bapak bisa rencanakan untuk menyelesaikan masalah yang sekarang Bapak sedang rasakan ini? Yang pertama mungkin saya akan mulai menyapa, berbincang dengan teman saya kembali tanpa memunculkan masalah yang pernah saya alami. Kemudian saya akan belajar manajemen diri, terutama di dalam diri saya sendiri, agar tidak terlalu sensitif terhadap perasaan-perasaan yang lain sehingga mudah terbawa emosi gitu. Mungkin lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki ya, sikap yang lebih positif itu agar saya lebih membangun sikap positif saya karena suatu hal apapun itu pasti ada hal-hal yang baik di dalamnya. Dan jadi jika kedepannya terjadi hal yang sama, perasaan saya tidak akan terlalu kecewa dan mempengaruhi hubungan saya dengan teman sejawat atau yang lainnya karena kalau misalnya saya tidak bisa manajemen diri, rasa kecewa saya masih ada, dulu tentunya akan mempengaruhi yang lainnya. Seperti itu. Ya, nah, bagus sekali ya, Pak, ya, rencana Bapak ini luar biasa, saya apresiasi sangat bagus sekali. Mudah-mudahan, kita sama-sama belajar ya, Pak, tentang bagaimana manajemen diri
ya, yang baik pada saat kita sedang berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan kerja, begitupun dengan siswa yang kita didik ya Pak ya. Ya. Nah, supaya apa ya, upaya yang kita lakukan itu jauh lebih maksimal, menghasilkan nilai-nilai yang positif ya Pak ya. Nah, sebelum apa ya istilahnya ada tindakan ya, ada tindakan atau ada komitmen yang Bapak sendiri bisa rencanakan supaya hal-hal yang tadi kita bicarakan itu menjadi suatu hal nilai positif untuk Bapak, begitupun untuk saya gitu. Jadi apa sih komitmen yang Bapak apa ya harap atau Bapak rencanakan pada peristiwa ini? Saya berkomitmen bahwa saya itu harus belajar lagi manajemen diri saya dengan baik, mencoba selalu berpikir positif terhadap suatu permasalahan-permasalahan yang ada, agar di depannya saya tidak terbawa emosi. Belajar untuk memahami karakter masing-masing teman sejawat dan tidak memaksakan kehendak saya terhadap orang lain. Gitu. Yang saya miliki pandangan berbeda dengan saya. Saya akan belajar tentang lebih legowo, hati benar-benar lebih legowo kembali gitu. Ya, Manajemen diri berarti ya Pak manajemen ya? diri ya, betul. Oke ya. Saya harus Baik legowo ya. dari masalah ini. Iya, alhamdulillah ya Pak ya, bagus sekali rencana begitupun tindakan yang ingin Bapak lakukan ya untuk permasalahan ini. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan nanti pada saat kembali lagi kita berjumpa, kemudian Bapak bercerita kembali, Bapak sudah merasa memiliki perasaan yang jauh lebih nyaman ya, Bapak sudah bisa apa ya, bukan mencari, menyelesaikan permasalahan yang sudah Bapak alami sekarang ini. Jadi pada saat nanti kita berbincang, berjumpa kembali, Bapak sudah wah Bu Eka, alhamdulillah ya, yang kemarin itu bermanfaat seperti itu. Jadi supaya ada hasil yang positif, ada pembelajaran yang baik buat kita, ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Bu Eka atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Amin, Bapak ya. Sukses selalu buat Bapak ya dan keluarga semua.